Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tasriful Izzi ya. Matan Tasrif Izzi. Karangan Syekh Izzuddin ya, Syekh Izzuddin rahimahullahu taala. Halaman 59. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-fi'lul mudhari'u judulnya, fi'il yang mudhari'. Jadi ringkasan sebelumnya fi'il ada fi'il madhi sebelumnya ya. Fi'il madhi ada bina fa'il atau bina ma'ruf. Fi'il madhi juga ada bina maf'ul atau bina majhul kan? Sekarang fi'il mudhari'. Wa ammal mudhari'u fa huwa ma kana fi awwalihi ihdadz zawaidil arba'ah. Ini kayak jarumiyah ini. Dan adapun bermula mudhari', maksudnya fi'il mudhari'. Adapun bermula fi'il mudhari' fa huwa. Itu Indonesia maka huwa dianya mudhari' itu ma. Itu fi'il kana fi awwalihi yang adalah pada awalnya pada awalnya fi'il itu ihdadz zawaidi salah satu tambahan-tambahan yang empat. Jadi fi'il mudhari' yaitu ma. Begitu cara menjelaskan, perhatikan. Adapun fi'il mudhari' fahuwa, maka dianya mudhari' itu ma. Itu fi'il. Jadi cara menjelaskan, mudhari' adalah fi'il. Karena yang ada di awalnya fi'il salah satu dari huruf tambahan yang empat. Satu kalimat baru bisa disebut fi'il mudhari', di awalnya harus ada salah satu dari empat huruf ini. Wahia, dan dianya zawaid. Hiya kembali ke zawaid. Dan dianya zawaid yang empat. Dianya huruf tambahan yang empat itu hamzah, wan nunu dan nun, wat ta'u dan ta, wal ya'u dan ya. Nah itu. Fi'il mudhari' mesti di awalnya ada hamzah. Tapi tidak setiap fi'il yang di awalnya ada hamzah fi'il mudhari' enggak. Af'ala, fi'il apa? Fi'il madhi ada hamzah enggak? Ada. Untuk kita bilang fi'il mudhari' mesti ada hamzah di awal, atau nun, atau ta, atau ya. Kita balik. Tidak semua fi'il yang ada hamzah di awal, yang ada nun, yang ada ta, yang ada ya fi'il mudhari' enggak. Ya kan? Bisa saja fi'il madhi. Nah itu. Ya jema'uha qauluka. Mengumpulkan akannya hamzah, nun, ta, dan ya. Ya jema'uha mengumpulkan akannya empat huruf qauluka oleh ucapanmu. Apa ucapanmu? Anaita. Ini model supaya mudah kita ingat. Diringkas-ringkas kan. Kayak metode belajar anak TK sekarang kan pakai ringkasan biar mudah. Anaita, atau ataina, na'ti. Boleh cara menghafalnya. Ada hamzah, ada ya, ada nun, ada ta. Oke. Aslama. Fi'il apa? Fi'il madhi. Dhamirnya apa? Ya, takdirnya apa? Huwa. Oke. Makanya kita lihat nih penting. Fal hamdatu lil mutakallimi wahdah. Maka bermula hamzah itu bagi mutakallim wahdah. Maka bermula hamzah itu li mutakallim. Bagi orang yang berbicara, wahdahu sendirinya si mutakallim. Jadi hamzah menunjukkan kepada satu orang yang berbicara, yaitu ana. Nah, maksudnya begini. Fi'il mudhari' kalau ada hamzah di awal, itu artinya ana. Atau baru bisa disebut fi'il mudhari' salah satunya harus ada hamzah. Hamzah yang bagaimana? Hamzah yang menunjukkan kepada ana. Kalau ada satu fi'il, ada hamzah di awal, tapi bukan ana fa'ilnya, huwa, berarti bukan fi'il mudhari'. Kayak aslama tadi, Kak. Aslama huwa kan? Walaupun ada hamzah berarti aslama bukan fi'il mudhari', fi'il madhi. Tapi kalau aslama yuslimu, uslimu kan ana. Nah, berarti uslimu fi'il mudhari'. Nah, itu maksudnya. Maka bermula hamzah yang ada di awal fi'il mudhari'. Itu lil mutakallimi untuk orang yang berbicara, wahdahu sendirinya orang yang berbicara. Maksudnya ada. Wan nunu lahu, dan bermula nun itu lahu.
Lahu kembali ke lil mutakalim. Perhatikan, lahu hu-nya kembali ke mutakalim. Perhatikan, lil mutakalimi kan pakai lam nih. Berarti ada lahu di depannya, lahu lil mutakalim juga. Dan bermula nun itu lahu baginya si mutakalim. Idza kana ma'ahu, bila ada bersamanya si mutakalim. Oleh siapa ada? Oleh ghairuhu, selainnya si mutakalim. Paham nggak nih? Perhatikan, hamzah yang ada di fi'il mudhari' bermakna ana. Wan nunu dan bermula nun, nun yang menjadi tanda fi'il mudhari'. Itu lahu baginya mutakalim. Apabila adalah bersamanya si mutakalim oleh selainnya si mutakalim. Orang yang berbicara, bersama dia ada orang lain, artinya kami. Nah, nahnu. Jadi nun yang ada di fi'il mudhari', tadi kan fi'il mudhari' harus ada hamzah di awal atau nun kan? Nun di fi'il mudhari', nun untuk orang yang berbicara ada orang lain bersamanya, artinya nahnu. Nun yang menunjukkan kepada nahnu. Kalau nun tidak menunjukkan kepada nahnu, walaupun ada nun dia bukan fi'il mudhari'. Nasara, apa artinya? Siapa yang menolong? Huwa kan? Berarti nasara bukan fi'il walaupun ada nun. Karena fa'ilnya huwa bukan nahnu. Ya. Kalau nansuru baru kami menolong kan? Baru nansuru fi'il mudhari'. Nah, itu maksudnya. Wa ta'ulil mukhatabi mufradan au musannan au majmu'an. Dan bermula ta yang ada pada fi'il mudhari' itu lil mukhatab, untuk mukhatab. Apa arti mukhatab? Orang yang di depan kita ajak bicara. Kamu itu mukhatab. Bermula ta di fi'il mudhari' itu untuk si mukhatab, untuk ada yang di depan kita. Mufradan, hal keadaan si mukhatab itu sendiri. Kalau mukhatab sendiri gimana? Bahasa Arabnya? Orang di depan kita satu orang. Huwa dia. Anta. Anta itu namanya mukhatab mufrad. Mukhatab ini laki-laki. Oke. Bermula ta di fi'il mudhari' itu lil mukhatab, untuk orang yang di depan kita. Hal keadaan si mukhatab itu mufradan sendiri, anta. Au musannan, berarti dua orang. Antuma. Au majmu'an, atau jama' antuma. Muzakkaran kana au muannas. Muzakkar ada ianya si mukhatab, au muannas atau muannas. Jadi kalau di fi'il mudhari' ada ta di awalnya, ada 6 kemungkinan. Kalau di fi'il mudhari' ada ta, maknanya 6 kemungkinan. Bisa saja anta, tansuru, atau antuma, tansurani, atau antum, tansuruna, atau anti, tansuri, atau antuma, tansurani, atau antunna, tansurna. Kan? Ada 6 kemungkinan itu. Jadi bermula ta yang ada pada fi'il mudhari' itu untuk mukhatab. Baik mukhatab itu mufradan, satu orang, anta, laki-laki, atau 2 orang laki-laki, antuma, atau banyak laki-laki, antum. Muzakkar ada ianya mukhatab atau muannas. Di muannas anti, antuma, antun. Walil ghaibatil mufradati. Jadi lil ghaibatil mufradati atau dalil mukhatabi. Bermula ta yang ada di fi'il mudhari' juga itu lil ghaibah mufradah. Bagi ghaibah, bagi seorang wanita yang gaib. Bagi yang gaib, ghaibah wanita, mufradah yang mufrad. Apa bahasa Arabnya? Gaib seorang perempuan. Damirnya apa? Ghaibah mufradah. Belum paham nama-nama damirnya. Kalau anta damirnya apa? Mukhatab muzakkar. Mukhatab mufrad muzakkar. Oh, tadi kalau ghaibah Iya kan? Seorang perempuan yang gaib. Jadi kalau di awal fi'il mudhari' ada ta, kadang-kadang untuk hiya. Kayak yang suruh, yang surani, yang tang suruh. Iya kan? Kan ada ta di awal. Nah, itu maksudnya. Kita udah paham, cuma cara cara menghafal satu-satu rumit. Jadi ta itu kadang-kadang untuk ghaibah yang mufradah, untuk seorang perempuan yang gaib, yaitu hiya. Tang suruh hiya. Wali musannaha, dan untuk tasniyahnya ghaibah. Bisa juga. Kalau fi'il mudhari' ada ta di awal artinya huma. Oke? Yang suruh, yang surani, yang suruna. Tang suruh hiya, tang surani huma kan? Perempuan. Nah, tasniyah ghaibah namanya. Nah, tapi itu nggak apa-apa. Ya.
Wal ya'u lil ghaibil mudzakkari, dan bermula ya yang ada di awal fi'il mudhari itu lil ghaibil mudzakkar, untuk yang gaib mudzakkar. Apa arti gaib mudzakkar? Seorang laki-laki yang gaib, huwa. Yang suruh huwa, ya kan? Fi'il mudhari ada ya berarti yang suruh huwa. Mufradan kana au musannan au majmu'an. Mufrad ada ianya mudzakkar, huwa, atau tasniyah musanna huma, au majmu'an atau jamak hum. Huwa huma hum semua ya di awal. Yang suruh huwa, yang surani huma, yang suruna hum. Wali jam'il muannasatil ghaibah, li jam'i atah badalil ghaibi, dan bermula ya itu bagi jamak muannas yang gaib. Iya juga kalau ada di fi'il mudhari bisa juga untuk jamak muannas hunna. Coba yang suruh, yang surani, yang suruna, tan suruh, tan surani, yang surna kan? Ayah kan? Yang surna, hunna. Nah itu harus tahu nama-namanya. Ini kita belajar nama. Huwa namanya apa? Dhamir apa? Mufrad, muzakkar, ghaib. Nggak pakai ghaib. Huma, tasniyah, muzakkar, ghaib. Hum, jamak, muzakkar, ghaib. Hiya, mufradah, ghaibah. Nah, huma, tasniyah, muannas, ghaibah. Hunna, jamak, muannas, ghaibah. Dan seterusnya kan? Udah. Yang penting tahu anta, antum, antum namanya. Nah, itu. Dah. Itulah fi'il mudhari. Penting fi'il mudhari di awalnya ada salah satu huruf yang 4. Alif, nun, ya, ta. Kalau hamzah di awal mesti ana. Kalau nun di awal mesti nahnu. Ya kan? Kalau ta dan ya itu campur sari kan? Harus diingat lagi, campur sari. Nah. Cara mengingatnya biar mudah, hafal aja fi'il mudhari 1. Ya kan? Yang suruh, coba kasih tamer, yang suruh, yang surani, yang suruna, tan suruh, tan surani, yang surna, tan suruh, tan surani, tan suruna, tan suruna, tan surina, anti, tan surani, tan surna, ansuru, nansuru. Nah, itu doang ingatnya udah. Nah, itu buka deh. Udah itu fi'il mudhari. Wa hadza yasluhu lil hali wal istiqbali, dan bermula ini fi'il mudhari. Itu yasluhu patut ia atau cocok ia lil hali untuk sekarang, wal istiqbali untuk di depan. Dan bermula ini fi'il mudhari itu yasluhu patut ianya ini fi'il mudhari lil hali untuk sekarang, wal istiqbali dan untuk istiqbal masa depan. Ini nama zaman nih, hal sekarang, istiqbal masa. Maksudnya begini, fi'il mudhari kalau polos itu bisa dua waktunya. Bisa menunjukkan ke sekarang, bisa nanti. Kalau nggak ada kode, yadhabu, apa arti dhahaba? Pergi. Yadhabu, dia pergi. Bisa sedang pergi atau mau pergi. Ada dua kemungkinan kan? Nah, kecuali ada penambahan huruf khusus. Takulu Zaidun yaf'alul ana. Engkau berkata, Zaidun yaf'alul ana. Bermula si Zaid itu memperbuat ia sekarang. Apa yang ia berbuat terserah. Zaidun yaf'alul ana. Jadi yaf'alu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari bisa untuk sekarang, bisa untuk nanti. Untuk menunjukkan ke sekarang kita tambah al-an. Ya, sekarang. Zaidun yaf'alul ana. Bermula si Zaid itu sedang memperbuat ia akan PR-nya misalkan. Al-an sekarang. Bisa pakai fi'il mudhari. Tambah al-an. Wa yusamma halan wa hadiran. Dinamakan akan dianya fi'il mudhari yang sekarang. Halan akan hal, wa hadiran dan hadir. Hal artinya sekarang, hadir juga sekarang, sedang terjadi. Fi'il mudhari yang artinya sekarang namanya fi'il mudhari hal atau fi'il mudhari hadir. Dah. Au Zaidun yaf'alu gadan, atau bermula si Zaid itu akan memperbuat ia besok. Jadi harus ada tambahan gadan, kalau enggak kan kita nggak tahu juga. Nah, kalau Zaidun yaf'alu doang, itu kan ada dua kemungkinan. Bermula si Zaid itu memperbuat ia bisa sekarang, bisa besok kan. Tapi untuk lebih jelas ya ditambah gadan. Yang pengen dijelaskan di sini yaf'alu tanpa dirobah, dia bisa digunakan untuk sekarang, bisa untuk nanti.
Tapi harus ada kata tambahan yang menunjukkan sekarang atau menunjukkan nanti. Tapi fi'il mudhari'nya masih tetap nggak dirubah. Nah itu. Atau Zaidun yaf'alu gadan, atau bermula si Zaid itu akan memperbuat ia besok. Jadi karena ada besok kita tambah akan. Bermula si Zaid itu akan berbuat ia besok. Wa yusamma mustaqbalan, dinamakan akan dianya fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada besok, mustaqbalan, fi'il mustaqbal. Titik dulu. Fi'il mudhari' yaitu fi'il yang di awalnya ada salah satu dari 4 huruf, yaitu ana itu. 4 huruf. Huruf itu 4 huruf itu namanya apa? Az-zawaidul arba'ah bahasa Arab. Zawaidul arba'ah, tambahan yang 4. Huruf tambahan. Aslinya huruf itu enggak ada. Di fi'il madhi kan enggak ada huruf itu. Begitu di fi'il mudhari' ditambah. Nah. Kemudian fi'il mudhari' itu bisa berzaman hal, bisa berzaman istiqbal. Apa arti hal? Nah, istiqbal? Ya, halan, hadiran sama artinya mustaqbalan. Oke, udah selesai. Jadi fi'il mudhari' tanpa kode apa-apa ada 2 kemungkinan, bisa sekarang, bisa nanti. Ini contoh lagi. Fa idza adkhalta alaihi sina, maka bila engkau masukkan adkhalta. Adkhalta kalimatnya apa? Fi'il apa? Fi'il madhi, walaupun hamzahnya di awal kan. Karena bukan ana, tapi anta, ya kan? Fa idza adkhalta alaihi sina, maka bila engkau masukkan kepadanya fi'il mudhari' akan huruf sin. Au saufa, atau huruf saufa. Kalau dalam jarumiyah tanda fi'il kan. Apabila engkau masukkan kepadanya fi'il mudhari' akan sin atau akan saufa, fakulta, maka engkau berkata, sayaf'alu au saufa yaf'alu. Ikhtassa. Jawab iza, niscaya terkhusus ianya fi'il mudhari' bi zamanil istiqbal, dengan zaman istiqbal, masa depan. Yaf'alu doang, nggak pakai sin. Bisa sekarang, bisa nanti. Yaf'alu doang, bisa sekarang, bisa nanti. Bila di fi'il mudhari' kita tambah sin, jadi sayaf'alu, saya zahabu, saya kulu, saya ta'allamu. Ya kan? Atau saufa ya'kulu, saufa yadhhabu, saufa yata'allamu. Fi'il mudhari' berarti berzaman istiqbal, nanti. Saya zahabu, nanti ia akan pergi. Kapan engkau pergi ke Jakarta? Saat zahabu, nanti saya akan pergi, mustaqbal. Nah. Jadi sa itu sin, maksudnya bukan sin ada sin ya nun, huruf sin doang. Sin, saya fa'alu. Ya. Yastaghfiru, kalau kita tambah sin jadi istaghfara yastaghfiru, tambah sin saya astaghfiru. Kalau tambah saufa saufa yastaghfiru. Dah. Itu dua doang huruf yang menunjukkan fi'il mudhari' berzaman istiqbal, sin dan saufa. Kemudian wa idza adkhalta alaihi lama, dan apabila engkau masukkan kepadanya fi'il mudhari' akan lam. Fi'il mudhari' kita tambah lam doang. Yadhabu, la yadhabu. Bukan la nafi, bukan la bermakna tidak, la bermakna sungguh. Jadi lam di sini maksudnya lam bermakna sungguh. La doang, enggak ada alif di depan la. Bukan la, kalau itu la nafi kan? Wa idza adkhalta alaihi lama, bila engkau masukkan kepadanya fi'il mudhari' akan lam. Ikhtassa, niscaya terkhusus ianya fi'il mudhari' bi zamanil hal, dengan zaman hal. Kalau fi'il mudhari' kita tambah huruf lam, menunjukkan kepada sekarang. La yadhhabu. La yadhhabu, sungguh pergi ia sekarang. Nah itu. Enggak ada contoh di sini. Enggak ada contoh. Itu di catatan kaki coba lihat nih. Di nomor 3 ada kan? Di nomor 2. Ada catatan kaki di bawah garis. Nahu layak kulut ta'ama. Itulah seperti itu. Ada? Di bawah catatan kaki. Itu kan ada kode 1. Ada kode kan? Alaihil lama ada kode 1 itu. Wa idza adkhalta alaihi lama, bila engkau masukkan kepadanya fi'il mudhari' akan lam. Ikhtassa bi zamanil hal, terkhususnya dengan tambah angka 2 tuh. Coba lihat angka 2-nya di bawah. Dalam kurung. Nahu qaulika innahu la yaf'alu. Sesungguhnya dia itu akan berbuat sekarang maksudnya. Layak kulut ta'ama, sungguh makan ia akan makanan sekarang. Nggih.
Itu lam seperti itu ini. Layak kulu kan? Akala, yakulu tambah lam. Layak kulu zahaba, tambah lam. Layat habu artinya sungguh pergi ya sekarang. Sungguh artinya. Nah itu berarti sekarang. Nah itu penting diingat kan? Ini kalau kita ngaji terus insya Allah diberikan bisa. Oke. Ya. Kalau fi'il mudhari ada sin dan sofa berzaman masa depan, istiqbal atau mustakbal pakai isim maf'ul. Kalau fi'il mudhari dimasuki lam berzaman hal sekarang. Kalau fi'il mudhari enggak ada sin, enggak ada sofa, bisa dua. Bisa hal, bisa istiqbal kan gitu di atas. Enggak? Kalau fi'il mudhari enggak ada sin, enggak ada sofa, ada dua kemungkinan. Untuk menentukannya kita lihat orang sedang berbicara. Lagi ngapain kamu? Oh, saya lagi wudu. Nah, kan? Ada atawadda'u, saya sedang wudu. Berarti atawadda'u kan fi'il mudhari, menunjukkan kepada sekarang. Karena kita sedang kan? Itu namanya konteks. Keadaan menunjukkan bahwa mudhari berzaman hal. Misalkan kita nggak menambah al-an atau gada. Atau orang nanya, kamu mau kemana? Oh, saya mau berwudu. Nah, kan? Li'atawaddo'a. Saya mau berwudu. Oh, berarti nanti itu mustakbal. Karena kita belum pergi. Nah. Oke. Aksamul fi'lil mudhari. Nah, ini. Itu tadi memperkenalkan fi'il mudhari. Kemudian baru dibagi. Kayak fi'il madhi di atas kan diperkenalkan dulu kalimat yang menunjukkan kepada kejadian sudah. Kemudian dibagi dua. Ada fi'il madhi bina ma'ruf. Ada fi'il madhi bina majhul. Ini sekarang sama fi'il mudhari. Aksamul fi'lil mudhari. Pembagian fi'il mudhari. Hadhihi aksamul fi'lil mudhari. Ini adalah pembagian fi'il mudhari. Nah ini kita nggak ngirap ini belajar kita ini nggak sempat ngirap. Penting dulu materinya. Baru 3 menit ya? 23 menit. Lanjut. Ngaji harus aksamul fi'lil mudhari. Fal mabniyu lil fa'ili minhu makana harful mudhara'ati minhu maftuhan. Maka bermula yang dibinakan bagi fa'il darinya fi'il mudhari. Maka bermula yang dibinakan bagi fa'il darinya mudhari. Bina bagi fa'il nama lainnya apa? Kemarin fi'il madhi. Bina bagi fa'il? Apa namanya? Enggak, ta'di lain. Ta'di lawannya lazim. Kemarin kan fi'il madhi ada bina fa'il. Ada nama lainnya. Ayah kasih tahu kemarin. Bina wakil. Hah? Wakil. Bina? Wakil. Wakil itu fi'il tadi. Oh iya. Bina fa'il juga disebut bina ma'ruf. Oh iya. Apa maksud bina fa'il? Fi'il madhi yang ketahuan fa'ilnya. Kalau bina majhul, fi'il madhi enggak ketahuan fa'ilnya. Atau bina maf'ul kan? Begitu juga fi'il mudhari sama. Fi'il mudhari ada yang bina bagi fa'il. Fi'il mudhari yang ketahuan fa'ilnya. Bina fa'il atau bina ma'ruf. Nanti fi'il mudhari yang enggak ketahuan fa'ilnya namanya fi'il mudhari bina maf'ul atau bina majhul. Nah itu maksudnya. Paham deh? Jangan ngangguk-ngangguk. Fal mabniyu lil fa'ili minhu, maka bermula yang dibina bagi fa'il darinya mudhari itu ma. Itu fi'il karena harful mudhara'ati yang adalah huruf mudhara'ah minhu darinya fi'il itu difathahkan. Fi'il mudhari bina fa'il yaitu ma. Fi'il yang adalah huruf mudhara'ah. Tahu enggak huruf mudhara'ah apa? Huruf mudhara'ah itu huruf dawaid yang 4 tadi namanya huruf mudhara'ah. Ana itu namanya huruf mudhari. Maksud huruf mudhara'ah huruf yang ada pada fi'il mudhari. Ya kan? Nasara yansuru. Ya kan nggak ada di nasara. Begitu jadi fi'il mudhari udah ada yansuru kan? Itu ya namanya huruf mudhara'ah. Maka bermula yang dibina bagi fa'il darinya mudhari itu ma. Fi'il yang adalah huruf mudhari darinya fi'il itu fathah. Fi'il mudhari bina fa'il mesti huruf mudhari'nya fathah. Mesti huruf mudhari'nya fathah. Nasara artinya nasara mudhari'nya yang suruh. Fathah kah? Aslama yuslimu udah dhamma. Kalau bukan fathah, makanya kita lanjut baca dulu. Kalau sampai sini ngaji sesat kita.
Fi'il mudhari, fi'il yang huruf mudhara'ahnya fathah. Aslama yus dhammah apa fathah? Dhammah, berarti yuslimu bukan fi'il mudhari. Kalau ngajinya sampai sini. Makanya belum titik, lanjut. Ma yang adalah huruf mudhari darinya ma itu di fathah illa ma kana. Kecuali ma. Kana madhihi, ma yang adalah madhinya ma ala arba'ati ahrufin itu sabit di atas 4 huruf. Ulang lagi, maka bermula yang dibina bagi fa'il darinya mudhari itu ma. Yang adalah huruf mudhari darinya ma itu difathahkan illa ma kana madhihi, kecuali ma yang adalah madhinya ma. Kecuali fi'il, ma fi'il. Yang adalah madhinya fi'il itu di atas 4 huruf. Fa inna harfal mudhara'ati minhu, maka sesungguhnya huruf mudhari darinya fi'il yakunu madhmuman abada itu ada ya, didhammahkan selama-lamanya. Gini penjelasan. Fi'il mudhari, fi'il yang huruf mudhari'nya berbaris fathah. Berbaris fathah. Kecuali kalau fi'il madhinya 4 huruf. Kalau fi'il madhinya 4 huruf, berarti mudhari'nya dhammah. Kalau fi'il madhi 3 huruf atau 5 atau 6. Fi'il madhi 3 huruf, 5 atau 6. Itu fi'il mudhari'nya tetap fathah. Oke. Kalau fi'il madhinya 4 huruf, fi'il mudhari'nya dhammah. Itu doang beda. Nasara yansuru. Nasara yansuru. Ifta'ala yafta'ilu kan? 5 huruf kan? Yafta'ilu. Tafa'ala yatafa'alu fathah. Istaghfara yastaghfiru. Tapi kalau madhinya 4 huruf, aslama fa'ala yufa'ilu. Fa'ala berapa huruf? 4. Ini rubul kan? Fa'ala yufa'ilu. Kallama yukallim. Fa'ala. Nah, 4 huruf kan? Fa'ala, ada fa, ada alif, in, la. Nah, itu penting. Fi'il mudhari, fi'il yang huruf mudhari'nya fathah. Huruf mudhari'nya fathah. Kecuali bila fi'il madhinya 4 huruf. Kalau fi'il madhi 4 huruf, fi'il mudhari'nya dhammah. Kalau fi'il madhinya bukan 4 huruf, terserah. Apakah 3, apakah 5, apakah 6. Paling banyak kan 6. Berarti fi'il mudhari'nya fathah. Bisa nggak diingat? Harus bisa. Bisa nggak bisa harus. Contoh, yudahriju. Ini dhammah huruf mudhari'. Berarti madhinya dahraja 4. Dahraja yudahriju, menggulingkan. Yukrimu madhinya akrama 4 huruf. Yukrimu. Yuqatilu. Qatala, lihat kitab. Yufarrihu. Farraha. Yufar. Wah, ini nggak nyampe titik ini ya. Nyampe nggak titik? Oh deh, dikit lagi. Harus nyampe. Udah. Wa alamatu bina'i hadhil arba'ati lil fa'ili kaunul harfi alladhi qabla akhiri maksuran abada. Bermula tanda bina ini 4. Bermula tanda bina ini 4. Ini 4 yudahriju, yukrimu, yuqatilu, yufarrihu. 4. Yudahriju dahraja, yukrimu akrama, yuqatilu qatala, yufarrihu faraha. Bermula tanda bina ini 4 bagi fa'il. Jadi 4 fi'il, maksudnya 4 wazan di sini. Dahraja, akrama, qatala, faraha. Tanda bina ini fi'il bagi fa'il. Tanda dia fi'il ma'ruf. Kaunul harfil ladhi. Keadaan huruf alladhi sebelum akhirnya fi'il dikasrahkan selama-lama. Jadi kalau huruf sebelum akhirnya kasrah, berarti dia bina fa'il. Dahraja, yudahri. Yudahri ya, berarti bina fa'il. Menggulingkan oleh si Ahmad akan batu misalnya. Yudahri. Jadi dhammah awalnya kasrah huruf sebelum akhir. Itu bina fa'il. Tinggal kita balik nanti. Kalau sebelum akhirnya fathah, tanda majhul. Yudahraju majhul. Yukramu majhul. Yuqatalu majhul. Yufarrahu majhul. Dah. Dah. Dikit lagi. Misaluhu min yaf'ulu bidhammil ain. Bermula contohnya fi'il mudhari'. Misaluhu bermula contohnya fi'il mudhari' dari yaf'ulu. Yaf'ulu kita baca dengan dhammah ain. Yaf'ulu. Bermula contohnya fi'il mudhari' dari yaf'ulu dengan dhammah ain itu yansuru.
Yang suruh, yang surani, yang suruna. Langsung. Yang suruh huwa, yang surani huma, yang suruna hum. Itu kan ya. Tan suruh iya, tan surani, yang surna, tan suruh, tan surani, tan suruna, tan suruina, tan surani, tan surna, ansuru, nan suruh. Nah, itu fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' sama semua, walaupun hurufnya banyak, tinggal dikiaskan cara tasrifnya. Sama. Nah, jadi tugasnya ini kasih tugas dulu ya. Kasih tugas dulu ini wakis. Wakis ala hadza, kiaskan olehmu di atas ini yang suruh akan yadribu. Kiaskan olehmu di atas ini yang suruh tadi akan yadribu. Yadribu tinggal contohkan kepada yang suruh. Udah adik contohin yadribu. Tasrif fi'il mudhari'. Tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu. Ya, ya'lamu, kakak. Salah, nggak dicontohin kepada yang suruh tadi. Ya'lamna bukan ta'lamna. Ulang, ya'lamu. Pada ya'li, ya'la. Ya'lamu, ya. Terus, ya'lamu. Terus, ya'lamna. Ta'lamani. Ta'lamuna. Ta'lamina. Ta'lamani. Ta'lamna. A'lamu. Na'lamu. Yudahri juga. Dahrat, dahri, dahri, dahri. Dari itu, dari jani, dari sudah itu. Dari itu sudah hari jani, sudah hari Terus? Sudah hari itu sudah hari jani, sudah hari Cina, sudah hari Cina, sudah hari jani, sudah hari Cina. Udah hari Ju. Ya itu PR besok ya. Besok sebelum ngaji ini. Yadribu tasrif, ya'lamu, yudahriju, yukrimu, yukatilu, yufarihu, yatakasaru, yataba'adu, yang kati'u, yajitami'u. Ini semua watan udah dikumpulin nih. Yahmaru, yahmaru, yajlawidhu, yastakhriju, ya'syawcibu, yaq'ansisu, yaslangki, yatadahraju, yahranjimu, yaksyairu. Semua watan sudah lengkap. Tinggal tasrif. Harus kita biasa tasrif walaupun bisa. Tapi kalau disuruh tasrif lidahnya nggak jalan kan, macet, nggak biasa. Kalau nggak biasa lidahnya macet. Jadi perlu latihan supaya ketika kita baca lancar. Baca Quran juga jadi lancar. Kalau tasrifnya mantap. Wallahu a'lam bissawa'il marji wal ma'ab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal fi'il mudhari' bina majhul besok.